Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema atau judul games kali ini adalah Merindumu. Kira-kira siapa yang merindumu, Leo? Ataukah mungkin energinya bisa terbolak-terbalik, Leo lah yang merindukan akan dirinya ya. Nanti kita lihat bagaimana situasi dan kondisimu saat ini sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mulai. Leo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, Leo. Leo, 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 merindumu. Leo, Leo. Kita lihat apa yang terjadi, Leo. Oke, di sini ada Ten of Pentacles. Wow. Dia betul-betul melihatmu sangat-sangat luar biasa up ya. Dia menginginkan sosok yang bijaksana, berwibawa, terus mandiri, penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan tanggung jawab, dan itu semuanya ada di kamu, Leo. Dia inginkan kamu hadir dalam hidupnya, mimpinya, dan ingin memulai ya dengan ya cinta baru, ataupun mungkin kondisinya dia inginkan hubungan yang nyata, hubungan yang serius, hubungan sampai akhir ya. Dia menginginkan itu, impiannya bersamamu, Leo ya. Dia ingin menikahimu. Ada beberapa yang ingin serius kepadamu, Leo, ingin datang dan hai Leo, apakah kamu mau menjadi yang terakhir dalam hidupku? Karena dia ingin serius. Dia udah capek, udah lelah dengan hidupnya yang pontang-panting, yang mumet karena cinta, PHP, ego ya, lebih egois. Dia mau cinta yang tulus, cinta yang dewasa, dan cinta itu ada di dirimu. Dimana saya lihat di sini dia banyak dia sudah melihatmu dari jauh ya. Dia sudah ada penantian juga ya. Di sini ada pasanganmu ya, mungkin pacar kamu yang kok Leo belum ya menikahi saya, kok dia masih jauh ya, ada hubungan LDR juga. Yang mana saya bilang di sini dia lagi berusaha, ataupun mungkin kamu yang berusaha untuk bisa up ya, supaya bisa datang ke kotanya, ke tempatnya untuk bisa melamarnya atau menikahinya. Dia lagi menunggu akan kamu. Kapan kamu lamar saya? Kapan kamu datang ke dalam hidupku? Ya, ini sudah menggebu ya. Kalau seandainya ini pasanganmu, ada mungkin beberapa yang sudah menikah ya, tapi kondisinya mungkin LDR atau pisah ya. Dia rindu dengan artinya bisa berangan-angan lagi untuk rujuk ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin karena triparty, ataupun mungkin karena perbedaan visi misi, dan ada hasutan juga dari pihak luar yang akhirnya membuat hubungan kalian renggang ya. Ya, dan maaf agak berisik ya, anak saya ada di samping. Semoga suara saya tetap bisa terdengar jelas oleh kalian, dan maaf atas ketidaknyamanannya ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih mungkin pernah berbuat salah ya. Dia inginkan seperti dulu lagi. Apakah kamu bisa memaafkanku, Leo? Energinya juga bisa terbolak-terbalik. Mungkin Leo pernah menyakitinya dan Leo ingin kembali padanya, tetapi masih bingung ya, apakah dia masih menginginkan Leo dan mau menerima Leo kembali. Nah ini ya,
dimana ada penyesalan, dimana mungkin kondisinya dia terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya dalam hati, dalam jiwanya sangat menderita, sangat membutuhkanmu Leo. Mungkin dia merasa bahwa dulu Leo cerewet, dulu Leo mengekang, mungkin dulu artinya dia berpikiran negatif terhadapmu gitu ya. Tetapi pada akhirnya dia sadar bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik. Tidak seperti orang-orang di luar sana yang hanya datang pada saat up ya, dan pada saat dia tidak mempunyai apa-apa mereka pergi. Sedangkan kamu, dia merasa bahwa kamu orang yang tulus, walaupun mungkin kondisinya agak sedikit tegas ya, tetapi yang baik gitu. Dia tahu sekarang arti siapa yang peduli dan siapa yang hanya modus ya. Oke, kita lihat lagi apa yang terjadi. Wow, di sini Seven of Pentacles ya, dimana dia berusaha sekarang ya untuk memperbaiki ekonomi dia, karirnya. Dimana mungkin saya lihat di sini dia ingin datang kepadamu setelah dia up juga. Dia merasa bahwa kamu Leo up ya. Jadi jangan sampai dia minder. Mungkin dari segi penghasilan ya, dari segi kasta, jabatan, dia ingin setara. Atau setidaknya ya sama lah, apa ya nggak malu-maluin juga gitu. Dia mau membahagiakanmu Leo, jadi dia lagi berusaha untukmu, dan semoga kamu bisa mengerti akan dirinya juga. Di sini kalau orang baru ya, dia ingin membuktikan bahwa dia yang tepat untukmu. Karena orang yang terkoneksi dengan kamu yang lagi rindu nih, orang-orang yang betul-betul serius ya, bukan cinta monyet ataupun apa ya kalau dibilang persinggahan ataupun hanya kasihan ya, no, tapi memang dalam hatinya ingin ke kamu. Cuman terkadang mereka takut karena Leo punya prinsip kan. Jadi dia serasa bahwa jangan sampai kita ke kandang singa, kita mau memelihara singa tapi singanya malah memakan kita, menggigit kita ya. Karena dia berpikir bahwa singa ini jahat gitu ya. Tapi dia berusaha untuk bisa jadi pawang dari singa itu ya. Singa itu kamu ya. Ya setidaknya perlu waktu untuk belajar bagaimana caranya supaya bisa mengambil hatimu, bisa menaklukkan dirimu. Karena dia mau jadi pawang untukmu. Makanya dia banyak berbenah sekarang ya. Oke. Kita lihat di sini ada Wheel of Fortune, di mana dia banyak pilihan sebenarnya ya. Saat ini kondisinya dia mumet, stres. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya prioritaskan? Jadi saya lihat di sini cinta nggak terlalu, karena dia mau prioritaskan keuangan, memprioritaskan kedudukan, jabatan, kebahagiaannya dulu ya. Baru pendidikan, terus habis itu baru ke cinta. Tapi memang cinta ini dia ingin betul-betul yang serius. Bukan hanya untuk persinggahan atau main-mainan atau hanya ya say hello aja, dia nggak mau. Dia mau kamu juga up ya, sambil dia memperhatikan kamu ya, karakter kamu, mempelajari dan ya melihat perkembangan ke depan, baru dia mengambil keputusan apakah kamu memang layak bersamaku dan saya pun layak bersamamu atau tidak. Jadi orang ini pembawaannya tenang ya. Saya lihat orang-orang yang merindukan kamu nih penuh dengan ketenangan ya. Di sini juga saya lihat di sini ada anak kamu ya. Selain pasangan, anak kamu merindukan kamu Leo. Mungkin kamu LDR dengan anak kamu ya, mungkin kamu kerja di luar negeri, luar kota, ataupun mungkin kondisinya kamu tidak intens bersama anakmu sehingga dia merindukan, ataupun mungkin kamu sudah bercerai ya sehingga anakmu terpisah dengan dirimu, ataupun mungkin juga kamu tetap bersamanya tapi kamu didiknya terlalu keras sehingga dia merasa kayak tidak diinginkan karena sepi, karena merasa terabaikan saja karena kesibukanmu Leo ya. Mungkin ke depan kamu harus bisa memanage waktu dengan baik supaya bisa memang betul-betul full time untuk dia. Jadi kamu tahu bahwa oke, hari kerja ini untuk kerja dan hari ini untuk full untuk keluarga gitu ya. Jangan dicampur adukan ya. Tapi terkadang itu kamu hari untuk keluarga juga kamu pakai untuk istirahat, ataupun mungkin pekerjaan yang di rumah yang lagi numpuk kamu. Jadi untuk anak itu nggak ada, jadi kasihan ya. Dia ingin disayang, dicium, dibelai, dan ya setidaknya mungkin jalan-jalan ya, memanjakannya seperti anak-anak pada umumnya gitu.
Terkadang dia merengek-rengek tetapi kamu marah, padahal sebenarnya dia itu merengek-rengek untuk minta apa ya, kalau dibilang mencari perhatianmu supaya kamu bisa lebih peka terhadapnya, lebih memeluknya, membelainya, menciumnya. Cuman terkadang kamu marah. Jadi ya jangan sampai terjadi trauma ya di masa kecil karena didikan yang terlalu keras dari dirimu. Kasihan anakmu ya, harus perlu kasih sayang yang nyata, bukan hanya sekedar ucapan ya, ibu sayang, ayah sayang, no, tetapi dari tindakan juga, bukti nyata kepadanya. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Ada Six of Swords di mana saya lihat orang-orang yang terkoneksi denganmu, di mana dia merasa bahwa kamu orang yang tepat untuk bersamanya ya. Dia memujamu, walaupun mulutnya diam, bungkam, tetapi dia merasa bahwa kamu orang yang tepat. Dia ibaratkan gini, dia tidak bersamamu saat ini, tapi dia mempelajari karaktermu, memandangimu dari kejauhan ya. Ataupun kalau dia tidak berani ya dia bahagia melihatmu, aktivitasmu, dia sudah nyaman aja. Ataupun dia stalking media kamu ya, sosial media kamu ya, kira-kira kamu lagi ngapain, dengan siapa ya. Dia ada juga cemburu karena mungkin kamu dekat dengan yang lain. Ataupun dia merasa, ada beberapa juga yang merasa marah pada dirinya, kenapa ya saya belum mengungkapkan cinta, akhirnya dia tersiksa sendiri. Ataupun kenapa ya saya belum bisa datang ke Leo, ya setidaknya ya kalau memang Leo nggak mau jadi pacar ya kita jadi sahabat aja, tapi kok saya nggak berani ya. Makanya dia menyalahkan dirinya sendiri. Wah, ini penantian ya. Dia ingin hidup yang sempurna, hidup yang seimbang, dimana kamulah penyeimbang itu. Mungkin dia merasa bahwa kamu orangnya tegas, kamu orangnya berwibawa, keibuan. Kalau laki-laki kamu orangnya bertanggung jawab, tidak neko-neko. Dan itu yang dia perlukan dari dirimu, penopang, seorang yang bisa menopangnya. Kondisinya mungkin dia ada patah hati, ataupun mungkin kurang di finansial, ataupun mungkin kurang bimbingan ya, ataupun mungkin kalau dibilang dia merasa bahwa kamu itu sosok yang bisa menjadi figur dari contoh ya, ayah ibunya yang mana dia kekurangan kasih sayang dulu ya. Jadi dia merasa kamu tuh orang yang komplit gitu. Kamu bisa berperan sebagai, kalau kamu istri ya, kalau kamu wanita ya, kamu berperan sebagai istri, ibu dari anak-anaknya, dan ibu untuk dia, dan sahabat juga. Dia merasa kamu tuh dewasa, dia melihat kamu pintar. Jadi nggak kosong gitu ya. Jadi ada nilai plus untukmu. Ya, dan di sini ada Four of Wands, di mana dia melihat kamu tuh bahagia terus ya. Jadi setidaknya bisa membimbing dia baik secara spiritual, dimana untuk energi kebahagiaan, energi kesyukuran, dia merasa bahwa energimu tuh sangat luar biasa positif. Dikala kamu, lingkungan kamu toksik ya, tetapi kamu tidak terjerumus dalam hubungan toksik dengan orang-orang di sekelilingmu, ataupun mungkin kondisinya kamu menjadi toksik untuk orang lain. No, dia melihat kamu malah banyak berkorban untuk orang lain dan kamu kebanyakan dimanfaatkan. Tetapi kamu tetap bisa memberikan pemaafan. Nah ini ya, apa kalau dibilang ketulusan hatimu itu ya, ibaratkan kamu tuh sosok yang agak sedikit tenang-tenang menghanyutkan gitu, tetapi kalau bicara kasih, kamu penuh dengan kasih. Jadi bukan hanya sekedar kita pergi berdoa tapi habis itu pulang nggak bawa apa-apa, tapi kamu tuh betul-betul apa yang ada di firman, apa yang didakwa kamu dengar dan kamu laksanakan dalam kehidupanmu. Dia melihat kamu sosok yang betul-betul religi, sosok yang betul-betul spiritual, yang mana dia mau mendapatkan ketenangan itu bersamamu, kebahagiaan dan dicintai. Oke, dan terakhir apa yang dia rasakan? Wah, di sini ternyata ada cinta tak terbalaskan ya. Mungkin dia merasa bahwa saya tidak cocok untukmu karena saya kurang ini, saya kurang itu. Dia gak pede kepadamu ya. Dan dia mau kamu jangan juga mendengar kata orang, dengar kata hati. Bimbinglah saya juga untuk kita sama-sama berjuang dari judge manusia-manusia toksik ya. Dia ini ada trauma dan luka batin ya, jadi dia mau kamu up juga, jangan sampai kamu juga ada trauma dan luka batin. Ini lebih ke mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa ya,
tempat tinggal ataupun kasta, ataupun mungkin ya banyak intervensi dari orang luar yang akhirnya menyudutkan kamu atau menyudutkan dia, sehingga mungkin kamu menolak cintanya atau malah diam. Mungkin di sini ada beberapa yang sudah ngedate ya, tetapi karena masa lalu yang kelam ya, ataupun mungkin status saat ini mungkin sudah duda atau janda, sehingga dia lebih tenang ya, memasrahkan kalau memang kamu mau bersamaku silahkan, kalau tidak, tidak. Yang pastinya saya bukan seperti orang yang kamu pikirkan di masa lalu ya. Masa lalu saya suram, kelam, tetapi saya mau berubah untuk masa depan yang ceria bersamamu. Dan dia mau buktikan itu, tetapi ya kalau kamu mau memberikan dia kesempatan untuk membuktikan, dia ingin membahagiakan kamu, dan semoga kamu pun sama, bisa membahagiakannya juga, bisa memberikan cinta yang tulus apa adanya dan cinta tanpa syarat. Wow, ini orangnya pasrah ya, udah kayak macam udah capek, udah lelah. Ya udah, kamu mau terima saya silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Dia nggak mau ngoyo-ngoyo ya, udah capek, udah lelah, udah capek batin, terus fisik, mental udah nggak mampu. Udah, kalau bicara cinta kayaknya dia angkat tangan, dia hanya bisa menyerahkan kepada semesta, yang pastinya dia hanya bisa memperbaiki diri, pola pikir dan masa depannya, terutama finansial. Kalau masalah cinta dia serahkan kepada semesta. Cuman selalu ada rindu untukmu Leo di hatinya, yang mana dia belum mengungkapkan itu, tetapi dia akan mengumpulkan amunisi, yaitu fisik dan mentalnya. Kalau memang sudah dan memang kamu masih ingin masih free ya, dia akan datang kepada kamu dan berharap kamu bisa menerima akan cintanya. Untuk saat ini dia belum siap, makanya tadi saya bilang dia belum pede, makanya dia masih banyak diam. Tetapi ingat, kamu selalu ada di hatinya. Walaupun jarak memisahkan, tetapi kamu selalu ada untuknya, dan ada tempat selalu di hatinya. Ya ini agak cemen ya orangnya ya, tetapi itu yang terjadi karena dia melihat kamu seperti star, seperti bintang dalam kegelapan yang bisa menerangi ya gelap malam. Makanya dia juga mau setidaknya ya jadi bintang juga, supaya setara, supaya kamu bisa memberikan dia kesempatan untuk mendekatimu, bahkan untuk memilikimu. Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, di mana dia merasakan rindu yang sangat berat, tetapi karena masih belum yakin akan dirinya, sehingga dia masih bungkam diam 1000 bahasa. Tetapi dia lagi berusaha untuk mengumpulkan amunisinya, keberanian, mental, secara fisik, lahir batin untuk datang kepadamu. Dan pada saat situasi dan kondisi yang tepat, dia akan datang kepadamu. Tunggulah, nantikanlah. Tetapi kalau memang bukan jodoh ya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setidaknya ya, kalau mungkin kita tidak bersama dalam cinta, dalam hubungan, setidaknya kamu masih tetap menjadi sahabat ya. Dan ya setidaknya kamu juga bisa mengerti akan dia dan mau menerima dia sebagai sahabat. Ataupun kalau seandainya sebagai pasangan, dia akan jauh lebih bahagia, sangat-sangat bahagia, dan berusaha untuk bisa membuatmu bahagia juga. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang terkoneksi dengan dirimu, di mana ada anakmu, ada pasangan ya, ataupun mungkin ada orang baru ya. Dan kalau dibilang mantan ada sih, tapi kalau mantan nggak terlalu ya, karena dia tahu bahwa Leo kayaknya sudah nggak mau terima mantan. tapi ada yang, kan ini tema kita merindu ya, jadi masih ada juga mantanmu yang merindukanmu. Kenapa? Karena dia membandingkan kamu dengan yang lain, yang mana dia merasa bahwa kamulah yang paling baik, kamu orang yang terbaik dari yang terbaik yang pernah diberikan semesta untuknya. Cuman dia menyia-nyiakan itu dan sangat disayangkan, makanya ada penyesalan. Dan ya anakmu juga ya mungkin ini lebih ke anak, mental kamu harus lebih peka juga terhadap kebutuhan anak ya, terutama kasih sayang, bukan hanya duit saja, tetapi harus kalau dibilang chemistry. Karena ingat, waktu tidak bisa berlalu, waktu ini berlalu ya, tidak akan kembali lagi. Jangan sampai menyesal, wah tiba-tiba anak saya sudah besar, kasihan, sayanya dulu belum memperlakukan dia. Artinya bukan kasihan sih, maksudnya wah anakku sudah besar, wah sangat disayangkan sekali, saya cuma menggendongnya atau merangkulnya atau begini cuman sedikit aja, lebih banyak ke neni atau ke mana kamu titipkan. Ingat ya,
Waktu itu nggak akan terulang. Jadi kalau anakmu lagi ribut, repot, emosi, itu hanya sementara. Jangan kamu anggap beban, ya. Ya memang capek, menguras energi, tetapi itu hanya sementara. Nanti kalau dia sudah 8 tahun, 9 tahun ke atas, dia sudah mempunyai ini sendiri lagi, pola sendiri lagi, di mana ya dia ingin up dengan dirinya, dengan lingkungannya dan sahabat-sahabatnya sendiri. Nah itu ya, jadi untuk saat ini kalau masih mempunyai anak balita ya, ataupun ya yang 7 tahun ke bawah, ingat sabar dulu ya, karena tidak selamanya kamu akan seperti gitu ya, ibaratkan orang tidak waras ya. Pasti nanti kamu akan waras kok ya, seiring usia. Tapi ingat, harus bisa memberikan kesan yang baik, ada kenangan yang indah untuk kamu dan anakmu di masa depan. Oke ya, itu yang saya lihat dari orang-orang terkoneksi denganmu. Semoga resonate ya. Dan untuk koneksi dari zodiak di sini ada Libra, ada Pisces, ada Aquarius, Gemini, Scorpio, Gemini. Wah, Gemini double berarti energinya up ya. Ada Virgo dan Sagittarius. Dan untuk koneksi dari inisial di sini ada huruf H, C, K, I, M, Z, Y, W, L, O, J, V, U, F, P, J, J-nya double berarti energinya up ya. Dan M ya, M terakhir ya. Oke, M-nya double ya, berarti yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, jadi untuk kedua kategori ya, dari zodiak ada Libra, Pisces, Aquarius, Gemini, Scorpio, Gemini, Virgo, dan Sagittarius. Dari inisial ada H, C, K, I, M, Z, Y, W, L, O, J, V, U, F, P, J, dan M ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate Leo dan bermanfaat untukmu ke depannya ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.